Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Senja. Di sini, saya akan memaparkan sedikit kultum terkait dengan ibadah sholat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat sehat, nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan virtual seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang ibadah sholat. Sholat adalah tonggak penopang agama. Ia ibarat tiang-tiang yang menjadi penguat agama. Tanpa adanya sholat sebagai tiangnya, maka agama seseorang akan hancur dan hilangnya kecintaan kepada Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk menerima perintah ibadah sholat bagi para umatnya. Sebegitu pentingnya ibadah sholat ini, sehingga Nabi Muhammad SAW harus pergi ke langit ketujuh bersama dengan malaikat Jibril. Tahukah teman-teman bahwa pada mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun, pada akhirnya berkat Nabi Muhammad SAW, kita mendapat keinginan untuk mengerjakan sholat selama 5 kali dalam sehari. Melaksanakan sholat selama 5 kali dalam sehari saja sangat berat bagi kita. Ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Hukumnya adalah fardu ain, yaitu akan Allah memberikan pahala bila kita mengerjakannya dan mendapatkan dosa apabila kita meninggalkannya. Oleh karena itu, sholat ini hukumnya wajib. Sholat diumpamakan sebagai tiangnya sebuah agama, khususnya agama Islam. Bayangkan saja, apabila rumah atau bangunan tidak memiliki tiang, maka rumah atau bangunan tersebut tidak akan berdiri atau akan runtuh. Begitu pula dengan agama. Apabila seseorang yang mengaku beragama Islam tidak melaksanakan ibadah sholat, maka agamanya akan runtuh. Perintah mengerjakan sholat bahkan telah tertera, jelas-jelas telah tertera dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang dimana dimulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan isya. Apabila kita melaksanakan ibadah sholat ini dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam melaksanakan sholat 5 waktu ini. Terdiri dari beberapa hikmah. Yang pertama itu, kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan sholat, seolah-olah ini kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Kita bisa meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat bisa membuat kita semakin dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Ibadah sholat senantiasa membuat hati manusia selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dapat menjaga diri kita dari berbagai hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita dari berbagai perbuatan dosa. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan manusia sebagai hamba yang lemah di hadapannya akan membuat selalu kita terjaga dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, bahwa bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, dengan sholat kita bisa menanamkan perilaku disiplin terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Hal ini akan membuat kita disiplin dalam kehidupan kita, sehingga perilaku disiplin ini akan menjadi kebiasaan hidup kita. Jadi, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam menjalankan ibadah sholat. Sholat juga bisa membuat pikiran kita menjadi tenang, membuat hidup menjadi lebih sehat, dan bisa menghargai waktu. Jadi, buat apa kita tidak menjalankan sholat apabila kita telah mengetahui hikmah-hikmah ini? Menjalankan sholat ini banyak sekali. Jadi, hendaklah kita mengerjakan sholat 5 waktu, agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah dan terhindar dari api neraka. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.